Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dalam suatu pembangunan, itu pada dasarnya merupakan suatu perubahan. Namun tidak semuanya perubahan itu pembangunan. Lalu perubahan yang bagaimana yang dikatakan pembangunan itu? Yaitu perubahan yang bersifat progresif, memperbaiki keadaan. Namun pada dasarnya pembangunan itu merupakan yaitu suatu usikan. Dan usikan itu, semua yang diusik, itu akan menimbulkan yaitu suatu dampak atau efek samping. Side effect. Kalau dampaknya itu positif, yaitu dia akan mempunyai efek samping memperbaiki keadaan. Lebih bermanfaat pada lingkungannya. Namun kalau efek sampingnya itu menimbulkan yaitu suatu memperburuk keadaan, ini yang disebut dengan dampak negatif. Nah, kedua hal ini, dampak positif maupun dampak negatif ini, harus kita perhitungkan dari awal. Harus kita pikirkan dari awal. Kalau dampak positif, yaitu memperbaiki keadaan, maka yaitu dampak positifnya itu kita kembangkan agar bermanfaat lebih. Ini. Namun kalau dampaknya itu dampak negatif, memperburuk keadaan lingkungannya atau risiko lingkungannya, maka yaitu perlu adanya yaitu penetral. Harus ada yaitu kita netralkan atau kita minimkan, minimisasi daripada dampak negatifnya itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, dalam kita menetralisasi yaitu dampak negatif ini bisa kita lakukan dengan teknologi, umpamanya limbah cair, umpamanya sebelum limbah itu masuk ke tubuh pengairan, maka harus dinetralkan dulu di dalam secara teknologi melalui yaitu water treatment umpamanya. Di situ ditambahkan yaitu penetral, baik itu bioremediasi maupun yang lainnya. Namun kalau penetralnya itu tidak hanya dari teknologi saja, alam sendiri sebenarnya bisa yaitu menetralkan yaitu dampak negatif itu. Umpamanya yaitu penetral alam itu umpamanya tanah. Tanah ini bisa berfungsi sebagai yaitu sanitasi lingkungan. Bisa menetralkan daripada yaitu dampak negatif, umpamanya limbah tadi, umpamanya. Kenapa tanah bisa sebagai sanitasi lingkungan, mempunyai fungsi sanitasi lingkungan sebagai penetral daripada dampak daripada limbah itu? Karena tanah bisa berfungsi 3 hal. Yang pertama adalah tanah yang merupakan kumpulan daripada partikel-partikel pasir, debu, dan lempung, ini dia bisa menyaring daripada limbah ini sendiri, sehingga masuk ke dalam air tanah itu sudah ternetralkan. Yang pertama, yaitu fungsi sebagai penyaring. Kemudian yang kedua, tanah ini juga dia mempunyai fungsi sebagai penyangga atau buffering.
perlu kita ketahui bahwa tanah ini mempunyai 3 fraksi, debu, pasir, dan lempung atau clay, di mana clay ini, lempung ini, dia mempunyai kapasitas pertukaran kation dan anion. Tidak hanya clay saja, lempung saja, namun juga yaitu humus, yaitu juga dia juga mempunyai yaitu kapasitas pertukaran kation dan anion. Sehingga dia bermuatan positif maupun negatif yang bisa mengikat daripada yaitu limbah kation maupun anion. Dia ikat sehingga dia yaitu tertahan dalam tanah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu tanah ini di dalamnya juga terdiri dari berbagai macam mikrobia di dalam tanah yang dia bisa merombak daripada bahan yang berbahaya, terutama untuk pencemar-pencemar daripada organik. Sehingga pencemar-pencemar organik ini tadi oleh kegiatan mikrobia di dalam tanah, maka dia yaitu bisa merombak daripada limbah tadi. Namun perlu diketahui bahwa penetral alam ini sendiri, dia mempunyai yaitu kemampuan yang terbatas. Di mana masing-masing tanah mempunyai yaitu kemampuannya berbeda-beda. Inilah yang perlu diketahui. Namun yang perlu kita ketahui bahwa tanah ini sebenarnya bisa berfungsi sebagai penetral, mempunyai fungsi sanitasi lingkungan. Saudara-saudara sekalian, lalu sekarang kegiatan pembangunan apa? Kegiatan yang berpotensi berdampak berat pada tanah. Itu kegiatan apa saja? Yang pertama adalah kegiatan deforestrisasi, penebangan hutan. Yang pada yaitu tahun-tahun sekitar tahun 70-an sampai 80-an lalu terjadi yaitu deforestrisasi, yaitu yang besar-besaran. Ya. Di luar Jawa, termasuk di Jawa pun yaitu terjadi yaitu deforestrisasi ini. Ini tentunya akan membawa dampak yang negatif, terutama terhadap yaitu kekurangan water saving-nya ke dalam tanah nggak ada, sehingga air hujan yang ada di atasnya tidak masuk ke dalam tanah, namun dia sebagai aliran permukaan, menyebabkan terjadinya erosi, menyebabkan terjadinya banjir, menyebabkan terjadinya longsor dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya yaitu kegiatan yang menimbulkan dampak, yaitu pertanian. Pertanian, pada pertanian bukan yaitu tanahnya ini yang menyebabkan berdampak negatif. Bukan tanamannya, kalau tanaman itu bersifat lebih netral. Namun cara bertanamnya ini yang akan menimbulkan yaitu dampak negatif itu. Dengan penggunaan agrokimia yang berlebih, maka akan menyebabkan terjadinya yaitu suatu residu di dalam hasil pertanian kita. Kemudian juga dengan kita bertanam yang tidak mengikuti kaidah-kaidah konservasi, maka akan menimbulkan yaitu suatu longsor, suatu erosi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yaitu pemukiman. Pemukiman itu bisa menimbulkan yaitu suatu dampak negatif. Yang kita pahami yaitu pemukiman itu yang menimbulkan dampak negatif, umpamanya yaitu limbahnya. Dari limbah rumah tangganya inilah
penggunaan plastik, penggunaan limbah rumah tangga yang berupa plastik dan sebagainya, ini ya sulit terdegradasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengusikan terhadap yaitu habitat aslinya. Karena apa? Karena tanah tertutup oleh bangunan, tertutup oleh aspal, oleh beton dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah yaitu industri. Dampak industri yaitu mempunyai dampak yang negatif, yang berpotensial menimbulkan dampak negatif. Karena apa? Karena limbahnya ini potensial negatif, terutama yaitu industri-industri kimia. Kalau industri pangan, industri pertanian, yaitu kurang menimbulkan yaitu dampak dari negatif. Kemudian yang terakhir yaitu dampak daripada pertambangan itu sendiri. Dampak pertambangan bisa berupa daripada limbahnya itu yang mempunyai potensial negatif, dampak negatif terhadap lingkungan. Demikian juga dengan adanya pertambangan itu akan merusak daripada permukaan daripada tanah itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita lihat satu persatu, yaitu kegiatan-kegiatan ini. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita bicarakan mengenai deforestasi. Jadi kalau kita sadar bahwa sebenarnya hutan ini mempunyai banyak fungsi. Banyak fungsi. Yang pertama adalah hutan sebagai habitat flora dan fauna. Di mana di dalamnya yaitu perlu kita lindungi biodiversitas ribuan daripada plasma nutfah yang ada di hutan ini. Berapa banyaknya yaitu tanaman-tanaman, baik itu tanaman-tanaman hias, tanaman perkebunan, maupun yaitu tanaman obat-obatan yang ada di dalam hutan itu. Sehingga mempunyai fungsi, yaitu untuk melindungi biodiversitas ribuan plasma nutfah yang ada di hutan itu. Di samping itu juga berapa banyak yaitu fauna yang ada di dalam hutan itu sendiri. Dengan adanya deforestasi, maka tentunya yaitu banyak yaitu plasma nutfah, flora fauna kita yang hilang. Umpamanya orang hutan saja yang sebenarnya yaitu aslinya yaitu berada di Kalimantan, namun hampir punah yaitu orang hutan yang ada di hutan Kalimantan sana. Karena apa? Karena kegiatan daripada deforestasi. Demikian juga hutan ini mempunyai fungsi sebagai penyelamat daripada sumber daya air. Sumber daya air. Di mana dengan adanya hutan ini, maka air bisa saving ke dalam, yaitu ke dalam tanah. Sehingga banyak mata air yang ada di dalam tanah itu sendiri. Kalau terjadi yaitu deforestasi, maka air tidak bisa saving ke dalam tanah ini, namun air hanya merupakan aliran permukaan saja, sehingga akan menyebabkan yaitu air hilang di permukaan saja. Dia bahkan akan menyebabkan terjadinya erosi, bahkan akan menyebabkan yaitu terjadinya banjir, sedimentasi dan sebagainya. Ini. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu dengan adanya penebangan hutan ini, apa yang terjadi?
tanah akan menjadi gundul, tidak bisa saving air ke dalam tanah. Kalau terjadi hujan, maka akan terjadi erosi yang berlebih. Kalau di musim kemarau karena air tidak masuk ke dalam tanah akan terjadi kekeringan. Akan terjadi lahan-lahan kritis semakin meningkat. Ini kegiatan daripada kerugian, dampak negatif daripada deforestasi. Kalau tidak ada yaitu pengendaliannya. Apa yang terjadi ini? Yang terjadi yaitu di Tawangmangu pada tahun yang lalu. Ini sebenarnya hutan lindung, namun karena dia gunakan untuk tanaman semusim saja, maka akan terjadi longsor yang besar. Akan tanah itu akan terjadi longsor, terlempar, bahkan terlempar yaitu kurang lebih 300 meter. Oleh karena itu rusaknya hutan akan menyebabkan terjadinya erosi longsor, yang tentunya akan membahayakan daripada yaitu orang-orang sekitarnya. Oleh karena itu faktor ke hutan ini, tanaman-tanaman ini harus kita kembalikan. Faktor vegetasi ini harus kita kembalikan melalui reboisasi, melalui penghijauan dan lain sebagainya. Terutama yaitu untuk daerah-daerah lindung. Nah, ini karena apa terjadi demikian? Karena hilangnya tutupan lahan itu sudah hilang, maka erosinya akan terjadi. Hilangnya lapisan tanah atas, topsoil tanah itu akan hilang. Nah, di mana tanah yang subur ini yaitu yang berada di atasnya saja, pada topsoilnya saja. Erosinya ini juga akan menimbulkan sedimentasi di sungai-sungai, sehingga akan menyebabkan daya tampung sungai akan berkurang, akan terjadi banjir pada musim yaitu penghujan, dan terjadi kekeringan di musim kemarau-nya. Ini, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu tentunya perlu kita pikirkan kaitannya dengan masalah penghijauan kembali, reboisasi, terutama untuk lahan-lahan yang telah rusak ini. Timbulnya banjir Jakarta secara tidak langsung ada hubungannya, yaitu dengan rusaknya hutan di daerah puncak sana. Maka air hanya merupakan yaitu suatu aliran limpasan saja, run off saja, yang kemudian akan semuanya tidak saving ke dalam tanah karena rusaknya hutan di daerah atas, di daerah hulu. Rusaknya hutan daerah hulu merupakan bencana di daerah hilirnya. Kemudian ini suatu pandangan yaitu waduk di Wonogiri. Kalau rusak di daerah hulu rusak, maka terjadi sedimentasi akan terangkut, dan dia akan berakhir ke waduk. Maka apa yang terjadi? Sedimentasi di waduk akan terjadi. Maka daya tampung daripada waduk ini juga akan semakin lama akan semakin berkurang kalau di daerah hulunya yaitu tidak dipikirkan adanya yaitu reboisasi, penghijauan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, terutama kita di daerah tropis ini, yaitu sebagai konsekuensinya, mana curah hujannya yang tinggi di saat musim penghujan, maka dengan adanya hujan yang tinggi, topografi yang berbukit, degradasi lahan akan terancam. Kalau tidak, yaitu kita lestarikan hutan kita. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kalau kita melihat yaitu suatu apa penyebab daripada terjadinya degradasi lahan itu, penebangan hutan,
secara langsung ini merupakan efek langsungnya terjadi degradasi lahan. Karena apa terjadi penebangan hutan? Karena terjadi kondisi lapar lahan, di mana lahan-lahan subur kita semakin lama semakin berkurang, sehingga kegiatan-kegiatan pertanian yaitu berada di daerah-daerah yang marginal, termasuk yaitu daerah-daerah pegunungan, maka akan menyebabkan banjir. Kemudian juga kegiatan-kegiatan pertanian yang mengabaikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, ini tentunya akan berdampak terhadap degradasi lahan, terhadap erosi. Kemudian juga pengabaian tata ruang dan tata guna lahannya kita abaikan, yang seyogianya daerah itu daerah berbukit yang hanya bisa digunakan untuk tanaman tahunan, namun karena adanya lapar lahan tadi, kondisi yaitu pertanian yang semakin mendesak menggunakan lahan-lahan yang kurang potensial, yang bergunung, berbukit kita gunakan, maka akan terjadi yaitu degradasi lahan. Penegakan hukum yang lemah, penebangan hutan yang dibiarkan, sebenarnya yaitu undang-undangnya sudah ada, peraturannya sudah ada, perdanya sudah ada. Namun kalau penegakan hukum ini yang lemah, maka juga akan rawan terhadap degradasi lahan. Kemudian termasuk juga perlu kita perhatikan bagaimana kesadaran, membangkitkan kesadaran daripada masyarakat ini. Karena kesadaran masyarakat yang rendah akan penyelamatan hutan, kaitannya dengan yaitu konservasi lahan, tentunya akan berakibat pada degradasi lahan. Yang tentunya kalau ini kita biarkan, maka tentunya akan berakibat pada yaitu degradasi lahan. Dan ini akan menyebabkan masalah sosial ekonomi masyarakat dan sebagainya. Ini penting kita perhatikan. Masalah sosial ekonomi di sekitar hutan itu kalau kita tidak perhatikan, maka yaitu orang lebih condong untuk yaitu menebang hutan. Juga yaitu ekosektoral dan kurangnya koordinasi dan kaitannya dengan masalah penanganannya ini juga merupakan suatu peluang yaitu terjadinya degradasi lahan. Saudara-saudara sekalian, dampak daripada degradasi lahan dengan terjadinya erosi dan sedimentasi akan semakin meningkat. Dan erosi sedimentasi itu akan semakin meningkat, maka akan menyebabkan apa? Sedimentasi menyebabkan kapasitas tampung daripada sungai itu akan berkurang, sehingga akan menimbulkan terjadinya banjir. Juga terjadinya longsor pada daerah-daerah yang miring. Hilangnya mata air pada saat yaitu musim kering. Karena apa? Karena tadi air tidak bisa saving masuk ke dalam tanah. Hilangnya topsoil karena adanya erosi ini menyebabkan yaitu kesuburan dan produktivitas daripada lahan akan semakin merosot. Kesuburan produktivitas lahan yang semakin merosot akan menyebabkan pendapatan petani akan semakin menurun, yang berakibat nanti terhadap kantong-kantong kemiskinan akan semakin bertambah. Tentunya yaitu akhirnya ketahanan pangan nasional akan terganggu. Inilah saudara-saudara sekalian. Jadi dalam rangka kita melihat yaitu suatu dampak, jangan hanya pada dampak primernya saja, namun diteruskan dampak berikutnya, dampak sekundernya, tersiernya, kuarternya, dan seterusnya. Tentu ada rangkaian dampak daripada terjadinya degradasi lahan akibat adanya deforestasi ini.
Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kalau ini suatu contoh bagaimana kalau yaitu rambut kita itu tebal, maka kalau kita tuangkan air 1 gelas, maka yang tertampung paling hanya 1/4 gelas saja. Karena airnya ini tadi yang kita tuangkan tadi sempat tertahan di dalam rambut kita. Namun bagaimana kalau rambut kita itu kita gundul, maka kita tuangkan yaitu air 1 gelas, maka akan tertampung hampir 1 gelas buah. Artinya apa? Kalau lahan kita itu gundul, maka semua air itu hanya sebagai aliran limpasan saja, sebagai run off saja. Tidak ada yang saving, tidak ada yang tertahan di dalam lahan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah yang kedua adalah dampak pemukiman. Dampak pemukiman tadi saya katakan. Yang pertama karena limbah. Kalau limbah yang bisa terdegradasi, bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Kita manfaatkan menyebabkan bermanfaat, dia mudah terombak. Namun kalau limbahnya itu berupa plastik, berupa kaleng, inilah yang akan menyebabkan yaitu terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu dampaknya terhadap perusakan terhadap habitat asli. Habitat aslinya. Saudara-saudara sekalian, kita kembali bicara masalah yaitu dampak sampah ini. Dampak sampah yaitu kalau kita tidak terbentung, kita manfaatkan secara baik, maka ini akan menjadi yaitu suatu petaka sendiri bagi kita semua. Dan sampah itu selalu bertambah. Dan belum bisa tertangani secara optimal daripada sampah-sampah ini. Nah, ini suatu bentuk yaitu pembuangan sampah di Putri Cempo, di mana sampah-sampah ini dimakan oleh yaitu sapi-sapi yang ada di sana. Ini. Namun yang sampah-sampah yang tidak bisa terdegradasi tadi, seperti plastik dan kaleng tadi, merupakan yaitu tentunya suatu permasalahan tersendiri. Ini. Oleh karena itu, pengolahan daripada sampah ini yaitu perlu dilakukan. Dan pengolahan sampah ini bisa secara efektif kalau yaitu sampah itu dikelola dari asalnya, awalnya, yaitu dari rumah tangga. Ini. Namun kalau sudah di TPA sulit. Namun kalau dari rumah tangga sudah disortasi, diawali dengan yaitu dipilahkan antara yaitu sampah yang bisa terdegradasi, sampah basah, umpamanya yaitu daun, sayur-sayuran, dan lain sebagainya, sudah kita sortasi dari awal. Terutama yaitu harus disortasi, dipilahkan sendiri, kaleng, kemudian plastik, dan juga harus kita waspadai kaitannya dengan masalah sampah B3-nya yang beracun berbahaya inilah. Kemudian yang kedua, dampak dari pemukiman adalah perusakan terhadap habitat asli. Tanah sana sudah tertutup oleh jalannya, tertutup oleh aspal, tertutup oleh bangunan, dan lahannya tertutup oleh aspal maupun tertutup oleh
semen, sudah dicor semen dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga air hujan itu dia tidak bisa meresap ke dalam tanah. Dia hanya merupakan genangan saja. Boleh jadi suatu tempat yaitu dia akan tergenang dan dia tidak cepat dia habis. Namun yaitu terjadi yaitu genangan karena airnya tidak bisa meresap ke dalam tanah. Tanah sudah tertutup oleh bangunan dan aspal. Sehingga air akan semuanya lari ke jalan. Jalan bisa banjir, jalan bisa sebagai sungai. Namun apabila jalan kemudian dinaikkan, maka jalan bisa sebagai yaitu berfungsi sebagai tanggul. Air tidak bisa lari kemana-mana. Karena sudah tertutup oleh yaitu aspal, beton, dan bangunan itu sendiri. Maka dalam suatu perkotaan tertentu yang tidak memperhatikan yaitu adanya resapan air, ya, tidak dibuat resapan air, maka akan terjadi genangan-genangan ini boleh terjadi, bahkan banjir yaitu beberapa hari, beberapa minggu, dan sebagainya. Karena air tidak bisa lari kemana-mana. Dan kita ketahui bahwa sekarang banyak yaitu perumahan-perumahan yang didirikan di sawah yang seharusnya ada tempat yang rendah. Kemudian banyak rawa-rawa yang kita tutup, kita uruk dengan air, dengan tanah saja. Sebenarnya tempat itu adalah tempat air, tampungan daripada air. Namun karena sudah tertutup oleh bangunan dan aspal dan sebagainya, maka sudah tentunya akan menjadi kumpulan daripada air. Kemudian dampak daripada pertambangan. Saudara-saudara sekalian, pertambangan bisa kita lihat menjadi dua, yaitu pertambangan kecil, kalau dulu istilahnya galian C, dan pertambangan besar. Apakah seperti penggunaan untuk galian C ini juga akan menimbulkan dampak? Sangat menimbulkan dampak. Banyak lahan-lahan yang produktif kita, yang tadinya itu adalah bisa digunakan untuk sawah yang subur, namun karena yaitu digunakan untuk batu bata umpamanya, untuk pembuatan genteng umpamanya, untuk pembuatan tembikar umpamanya, maka akan terjadi hilangnya lapisan, yaitu permukaan tanah, topsoilnya akan hilang. Yang lebih parah lagi, di dalam profil tanah sawah itu ada yang namanya lapisan olah tanah, di bawahnya ada lapisan kedap air. Nah, kalau lapisan kedap air ini hilang, maka kalau digunakan untuk sawah lagi, yaitu cukup sulit, cukup boros air, karena air akan lolos. Oleh karena itu, dengan adanya penggunaan galian C, penggunaan tanah-tanah yang subur, yang potensial digunakan untuk batu bata umpamanya, maka akan menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur, hilangnya daripada tanah yang kedap. Ini suatu contoh bagaimana tanah sawah kemudian digunakan untuk batu bata. Rusak, tanah akan rusak. Maka kondisi yang demikian akan membuat yaitu tata air pengairan juga akan menjadi rusak. Air yang seharusnya kemudian bisa dialirkan lebih jauh, maka dengan tata permukaan daripada tanah ini kemudian yang sudah tidak teratur lagi, maka tata air pengairannya akan menjadi rusak. Inilah yang perlu diwaspadai, perlu mendapatkan yaitu suatu penanganan yang lebih baik. Kemudian yang lain adalah galian, pembuatan penggalian batu dan pasir umpamanya. Ini juga akan menimbulkan yaitu suatu dampak. Yang tadinya
dalam air yang permukaannya itu rata. Karena apa? Karena di bawahnya itu ada batu, kemudian ada pasir, dan batu dan pasir itu diambil, permukaan air, permukaan dasar sungainya itu yang tadinya rata tadi dengan pengambilan pasir dan batu ini tadi akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan yang tadinya, karena kalau datar itu arusnya laminer, arusnya yang tenang, kemudian dengan adanya penggalian dari pasir maupun batu ini menjadi tidak rata, sehingga airnya ini akan menjadi turbulen, maka akan daya kikis terhadap tebing akan semakin besar. Sehingga akan menyebabkan apa? Dampaknya akan menyebabkan runtuhnya daripada jembatan, tebing, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena arusnya tidak lagi laminer, arusnya menjadi turbulen, sehingga mempunyai daya kikis terhadap yaitu tebing semakin besar. Maka tidak heran lagi kalau jembatan, tebing akan ambrol, akan hancur. Kemudian pertambahan besar. Pada pertambahan besar itu pada dasarnya berdampak potensial negatif karena sisa ekstraksinya atau yang sering disebut dengan cerihnya ini. Yang kedua, karena bekas tambang ya, maupun tumpahan minyaknya ini ya, yang perlu mendapatkan yaitu suatu perhatian. Karena cerihnya ini akan menyebabkan yaitu bisa itu bersifat masam sehingga menyebabkan tanah sekitarnya jadi masam. Kalau alkali akan menyebabkan yaitu pH akan naik. Maupun yaitu bekas tambangnya itu sendiri akan menjadi yaitu suatu permukaan topografi yang tidak teratur. Oleh karena itu tentunya harus ada penanganan yang lebih baik, harus ada reklamasi tambang ini dengan baik. Kemudian dampak industri. Kalau dampak industri ini, ya, ini dia akan menimbulkan yaitu dampak negatif karena apa? Karena limbahnya. Terutama yaitu industri-industri kimia, dia akan kuat menimbulkan dampak negatif. Ini akan mencemari yaitu pengairan di sekitarnya. Tubuh pengairan, maka yang kena limbah ini tentunya akan kena dampak negatifnya. Kalau kimia mempunyai dampak negatif yang kuat, namun kalau industrinya itu industri pangan, maka dia berdampak negatif namun kecil. Namun kalau industri pertanian yaitu tidak begitu menimbulkan dampak negatif. Saudara-saudara sekalian, di samping limbahnya, yaitu kegiatan industri ini dengan gas emisi CO2, CH4 maupun N2O ini akan menyebabkan yaitu polutan. Polutan gas ini akan menyebabkan yaitu terjadinya pemanasan global. Pemanasan global ini menyebabkan karena adanya perubahan iklim makro akan menyebabkan, maka akan terjadi yaitu yang namanya global warming ini terjadi. Perubahan iklim global inilah akan terjadi. Di samping itu, polutan gas ini akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Kalau terjadi hujan asam, maka akan terjadi kerusakan dan lahan pertanian maupun yaitu usaha-usaha pengairan. Umpamanya yaitu tambak, umpamanya yaitu perikanan dan lain sebagainya. Ini adalah dampak-dampak daripada kegiatan-kegiatan pertanian. Ini pencemaran limbah industri cair inilah. Ya.
limbah cair di air pengairan, pencemaran lahan, akan terjadi akumulasi logam berat. Ini yang perlu kita tekankan, ada pencemaran dakhil daripada hasil pertanian. Apa pencemaran dakhil itu? Dia mencemari ya tanaman. Namun pencemarnya itu, limbah-limbah B3-nya itu, dia tidak menyebabkan tanaman itu mati, enggak. Namun dia terangkut di dalam hasil. Kalau terangkut di dalam hasil, kalau kemudian hasilnya itu dikonsumsi oleh manusia, oleh kita semuanya, maka kita akan yaitu terjadi akumulasi logam-logam yang berbahaya itu di dalam tubuh kita. Ini namanya pencemaran dakhil. Dia mencemari, tidak membuat tanaman itu mati, namun yaitu logam-logam berat ini tadi, dia akan terakumulasi di dalam hasil tanaman itu, dan hasil tanaman itu apabila kita konsumsi, maka akan membahayakan pada yang mengkonsumsinya. Ini yang dinamakan pencemaran dakhil. Ini industri kimia, ini paling berbahaya sekali. Saudara-saudara sekalian, perlu kita perhatikan sekarang sudah banyak sekali kegiatan yang alih fungsi lahan. Di mana lahan-lahan pertanian kita sudah berubah menjadi lahan industri. Bahkan yaitu alih fungsi lahan ini cukup besar sekali. Terjadi, baik itu digunakan untuk perumahan, baik itu digunakan untuk yaitu industri, ini terjadi. Saya rasa demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.